Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat saat ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa ayat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami dimampukan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam sehat, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita di masa pandemi saat ini. Kita akan membaca di dalam Alkitab, dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, yang berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Janji firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita aminkan saat ini, saya berikan judul pilihan. Sesungguhnya dalam hidup ini terlalu banyak pilihan. Kalau kita disuruh memilih, tidak cukup hanya satu kita memilih. Saking banyaknya kita bingung. Contoh saja mungkin hobi atau kesenangan kita. Itu banyak sekali. Tidak cuma satu hobi yang kita tekuni atau kesenangan-kesenangan itu. Begitu juga dengan makanan kesukaan kita mungkin. Ada yang suka mungkin soto, ada yang suka bakso, bahkan ada juga yang bisa 2-3 macam kesukaan seseorang. Nah, itu sebabnya kesukaan itu banyak sekali pilihannya. Kita bingung untuk memilihnya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Berarti hanya 2 pilihan kita. Kita mau pilih kehidupan atau mau pilih kematian. Kita mau pilih berkat atau kita mau pilih kutuk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab cuma memberikan 2 pilihan. Berarti dari 2 itu kita hanya memilih satu saja, tidak semua. Dengan kata lain, kita disuruh memilih mau untung atau mau rugi, mau yang baik atau mau yang jelek. Kalau saya umpamakan seperti kita membeli barang misalnya, ada barang yang original, ada barang yang KW. Kalau barang yang KW itu biasanya murah, tetapi kualitasnya itu tidak bagus, tidak baik. Kalau original, barang itu mahal, tetapi mutunya, kualitasnya itu baik. Nah, seringkali perbedaan di harga itu juga menunjukkan bahwa barang itu ada bedanya dari harganya, dari kualitasnya, dari mutunya. Nah, kalau kita disuruh memilih dari semua yang kita sukai di dunia ini terlalu banyak. Tapi karena Alkitab mengajarkan kepada kita hanya 2, seperti kata pujian anak sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya, yang lebar katanya api, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita memilih saat ini. Ada banyak orang Kristen pada waktu dia bangun pagi, dia sudah salah memilih. Selesai berdoa, dia sudah berpikir negatif, bukan positif. Dia bangun pagi, dia sudah berkata, aduh saya sial hari ini. Saya tidak diberkati di hari ini. Usaha saya bangkrut. Jadi apa yang terjadi? Saat kita sudah mengatakan seperti itu, menyambut pagi hari, tentunya perkataan kita, pikiran kita yang negatif situ akan menentukan langkah kita hari itu. Mau berkat atau kutuk yang kita terima? Mau kehidupan atau kematian? Di sini bukan berbicara tentang manusia tidak mati, tetapi tentang kehidupan yang kekal, tentang kematian yang kekal. Tidak semua hobi-hobi kita, kesukaan kita itu bermanfaat buat kita. Saya berikan contoh lagi, misalnya olahraga. Orang-orang yang usianya sudah 50 tahun ke atas itu tidak lagi bisa berolahraga lari
dengan kuat, melompat dengan setinggi-tingginya. Padahal semua olahraga itu baik untuk kesehatan, tapi belum tentu sangat berguna bagi usia-usia seperti itu. Mungkin usia-usia 50 tahun ke atas tuh hanya bisa jalan santai, ya kan? Olahraga-olahraga ringan saja. Karena tidak semua. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kita disuruh memilih dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberikan kita kebebasan. Mana yang kita pilih? Kalau kita mau memilih melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau memilih mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Tidak ada kata di antara memilih itu tapi atau. Alkitab hanya mengajarkan dua kata. Kalau ya, katakan ya di dalam Matius 5 ayat 37. Kalau tidak, katakan saja tidak. Berarti apapun yang kita perbuat saat ini adalah kita harus memilih yang terbaik. Pertama-tama yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya, yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya sudah katakan di awal, tidak semua pilihan itu baik buat kita. Tidak semua pilihan itu berguna buat kita. Barang-barang pun yang kita beli belum tentu itu berguna dan baik, bermanfaat buat kita. Dalam menjalani kehidupan ini juga seperti itu. Kita disuruh memilih. Ada keinginan-keinginan roh dan ada keinginan-keinginan daging. Yang menyukakan Tuhan tentunya bukan keinginan daging, tapi keinginan roh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita berpikir untuk memilih yang terbaik. Apa kira-kira yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang terbaik dalam hidup kita saat kita menjalani hari-hari kita saat-saat ini? Kita disuruh memilih saat ini untuk tetap taat kepada pemerintah, mengikuti prokes, atau kita mau hidup seenaknya. Semua ada pada diri kita masing-masing. Sebagai orang percaya, tentunya kita harus memilih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan Yesus sendiri berkata, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang terbaik yang Maria pilih saat itu? Yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati lawatannya, kasihnya. Tidak ada kata yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain rasa syukur kita karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Walaupun dunia sedang bergoncang dengan banyaknya persoalan dan masalah, tapi ingat, Tuhan tetap memilih kita sebagai umat-umat kesayangannya. Kita tetap dijaga, kita tetap dilindungi. Itu sebabnya bagian kita adalah kita mau melakukan yang terbaik sudah. Kita mau memilih kehidupan yang membawa kekekalan, yang membawa iman kita semakin kuat, yang membawa gairah kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, apapun yang terjadi saat ini. Karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar, esok hari, bahkan lusa dan seterusnya. Tapi kita harus yakin bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita. Dan kita harus berpikir positif pada waktu kita bangun pagi hari. Kita melangkah, menjalani hari kita, bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Itu bagian kita untuk memilih. Setiap pilihan ada akibatnya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini pasti akan memilih yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kehidupan kita selama ada di dalam dunia ini, selama Tuhan masih beri kita kesempatan, biarlah kita tetap terus bergairah, semangat, roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Dan
menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Dengan catatan, jangan lupa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kita menikmati hari-hari kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan, demikianlah renungan singkat yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang singkat saat ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami memberkati firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin diperlengkapi dengan kuasa. Kami boleh memilih yang terbaik, bagaimana kami boleh menyenangkan Tuhan, menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.